Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya kalian semua sehat ya. Perkenalkan, nama saya Kesya. Saya dari SMP Negeri 3 Wundulako. Oh ya teman-teman, di masa pandemi ini kita harus menerapkan protokol 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oh ya teman-teman, saya mau nanya nih, kalian lebih suka membaca buku atau mendengarkan cerita? Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kongga Aha, asal-usul terbentuknya Sungai Lamekongga. Pada zaman dahulu ada sebuah negeri yang bernama Unenapo. Ketentraman dan kenyamanannya terganggu karena adanya seekor burung raksasa yang hidup di pegunungan Watukila. Di negeri itu tinggallah seorang perempuan sakti mandraguna yang bernama Wasasi. Ketua adat Taono Mutuo pergi menemui Wasasi dan menceritakan apa yang dialami di negeri itu. Berkatalah Taono Mutuo, "Wahai Wasasi, kami dalam kesulitan," ucap Taono Mutuo. "Kesulitan apakah itu, Taono Mutuo?" ucap Wasasi. "Ada seekor burung raksasa yaitu Kongga. Mereka kerap mendatangi ladang, memakan habis tanaman, bahkan ternak milik warga. Jika bukan ternak, kamilah yang dimangsa. Kami sangat ketakutan," ucap Taono Mutuo. Setelah mendengar laporan itu, Wasasi segera bergegas mengambil tawa Tawano, gong sakti miliknya. Setelah mendengar bunyi gong itu, berkumpullah para Taono Mutuo. Berkatalah Wasasi, "Sebelumnya saya pernah bertemu dengan dua bersaudara keturunan dewa," ucap Wasasi. "Siapakah itu, Wasasi?" ucap Taono Mutuo. "Mereka adalah Larum Balangi dan Wekoila. Mereka turun dari kayangan menggunakan Toloa Sarungga sebagai kendaraannya. Kalau begitu temuilah Larum Balangi," ucap Taono Mutuo. Wasasi bergegas menemui Larum Balangi dan dipimpin oleh para Taono Mutuo lainnya. "Wahai Larum Balangi, kami butuh pertolonganmu," ucap Wasasi. "Pertolongan apakah itu, Wasasi?" ucap Larum Balangi. "Ada seekor burung raksasa yang mengganggu negeri Unenapo ini," ucap Wasasi. "Wahai Wasasi, kumpulkanlah masyarakat di negeri Unenapo ini dan suruhlah mereka membuat jebakan dari bambu runcing. Di ujung bambu runcing ini saya akan menempelkan racun yang sangat mematikan," ucap Larum Balangi. Berkatalah Wasasi, "Kita perlu seorang pemuda dan seekor kerbau," ucap Wasasi. "Kalau begitu, siapakah yang akan mendampingi si kerbau?" ucap Larum Balangi. Kemudian muncullah seorang pemuda yang bernama Lasyarara, dan dimasukkanlah Tasahea dan seekor kerbau ke dalam kurungan bambu runcing, dan dipimpin oleh Larum Balangi berdiri tepat di atas pohon tertinggi dan keris sakti di tangannya untuk memimpin pergerakan masyarakat di negeri Unenapo ini. Sebelum burung Kongga menukik tajam ke arah Tasahea dan seekor kerbau, sayapnya pun mulai terkoyak oleh bambu runcing, dan Tasahea melompat dan menusuk jantung Kongga. "Hiat! Hiat!" Secara bersamaan, Larum Balangi melompat dan menusuk mata Kongga. Burung Kongga pun semakin membabi buta dan melewati 3 wilayah, yaitu Pomala, Asera, dan Ulukalo. Kemudian burung Kongga pun terhuyung-huyung dan jatuh tepat di hulu sungai. Dinamakanlah sungai itu Sungai Lamekongga. Berminggu-minggu lamanya, bangkai burung Kongga pun mulai membusuk dan menyebabkan suatu wabah seperti diare dan gatal-gatal. Berdoalah Larum Balangi, "Ya Allah, ya Tuhanku, turunkanlah hujanmu." Doa pun terkabulkan, dan wabah pun itu hilang, dan masyarakat di negeri Unenapo itu pun tentram dan nyaman. Bertahun-tahun lamanya Larum Balangi memerintah di negeri Unenapo. Kemudian Larum Balangi menghilang entah kemana.
muncullah seorang pemuda yang turun dari kayangan. Berkatalah pemuda itu, "Wahai masyarakat di negeri Unenapo ini, saya Sangia Lakonunggu. Saya diutus oleh ayahanda saya menggantikan dia sebagai raja di negeri Unenapo ini." Nah teman-teman, menarikkan cerita tadi, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah menyongsong masa depan dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.